Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian aspek ekonomi dan lingkungan. Analisis ini penting karena setiap proyek yang akan dijalankan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam menilai manfaat suatu proyek, kita perlu melihat dari berbagai sisi. Pertama, dari rencana pembangunan nasional, proyek harus mampu membuka lapangan kerja, memakai sumber daya lokal, menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, dan meningkatkan pendapatan nasional. Dari distribusi nilai tambah, proyek yang layak harus memberikan nilai ekonomi yang dapat dihitung secara kuantitatif. Dan dari sisi tenaga kerja, proyek harus mampu meningkatkan kesempatan kerja baik padat karya maupun padat modal. Dari keuntungan ekonomi nasional, kita dapat menggunakan indikator Economic Rate of Return untuk menilai kontribusi proyek terhadap perekonomian. Dan terakhir, dari sisi sosial, proyek sebaiknya memberikan pengaruh positif seperti alih teknologi, peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam proses pembangunan ekonomi, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah iklim tropis yang mempengaruhi produktivitas pertanian, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan keterbatasan modal atau kapital. Selain ini, penilaian perdagangan luar negeri yang rendah karena ekspor bahan mentah juga menjadi kendala yang besar. Masalah lain adalah pengangguran tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan, serta tekanan jumlah penduduk yang membebani sumber daya. Faktor lain seperti budaya, rendahnya kewirausahaan, dan pasar yang tidak sempurna juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi yang menilai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. Ada dua alasan mengapa AMDAL sangat diperlukan. Yang pertama, karena diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa proyek tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dari dampak negatif akibat aktivitas proyek. Pelaksanaan AMDAL dapat dilakukan oleh pemrakasa proyek secara mandiri atau melalui konsultan, namun tanggung jawab tetap berada pada pihak pemprakarsa. Kegunaan secara umum, AMDAL memiliki 3 fungsi utama. Pertama, sebagai alat pengelolaan lingkungan agar semua dampak yang mungkin muncul dapat diantisipasi sejak tahap awal pembangunan. Kedua, sebagai alat pengelolaan proyek karena AMDAL menjadi syarat utama dalam analisis kelayakan dan perizinan proyek. Yang ketiga, yaitu AMDAL berfungsi sebagai dokumen penting yang berisi informasi rincian tentang kondisi lingkungan saat proyek dijalankan dan sebagai alat legalitas dalam evaluasi proyek di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, AMDAL diatur baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, peraturan mengacu pada Declaration of the United Nations Conference of Human Environment atau Deklarasi Stockholm di tahun 1972. Sedangkan di Indonesia, peraturan terkait AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup, dan di Peraturan Menteri LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Setiap proyek yang dijalankan wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL sebagai bagian dari legalitas lingkungan. Isi laporan AMDAL terdiri atas 8 bab utama, yaitu pendahuluan, metode studi, rencana usaha atau kegiatan, rona lingkungan hidup, perakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, dan lampiran. Struktur ini bertujuan agar dokumen AMDAL mudah dipahami dan mencakup seluruh aspek teknis, sosial, serta lingkungan dari proyek yang dianalisis.
Sebagai kesimpulan, analisis aspek ekonomi dan lingkungan sangat penting dalam menentukan kelayakan suatu proyek. Dari sisi ekonomi, proyek harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Sementara dari sisi lingkungan, setiap proyek wajib mematuhi prinsip keberlanjutan dengan menyusun AMDAL yang baik dan benar. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sekian presentasi saya, terima kasih.